Nofriansa Ender Kurniawan, peserta uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan dengan LPTK Universitas Negeri Medan. Saya bertugas mengajar di SMK Al-Mubarok Rembang. Terima kasih. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Baik ya, sehat ya. Walaupun pandemi kayak gini, kita harus tetap semangat menjaga kesehatan. Ya. Melanjutkan pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin gimana? Udah apa? Udah bagus ya? Ya, untuk pelajaran dari ini yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo dipimpin sama Mukisin, dipimpin doanya. Sebelum bagian dimulai, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Untuk supaya rasa nasionalisme kalian, jiwa kalian pada kita tetap semangat, mari kita berdiri untuk menyanyikan tetap di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kita absen dulu ya. Ya. Angga mana? Hadir Pak. Oke, ya. Apriano, hadir Pak. Terus Aris, hadir. Kanan, hadir Pak. Ya, Lutfi, hadir. Ya, kemarin nggak masuk kenapa? Sakit Pak. Kalau nggak ada isinya, ngopi. Pak. Ngopi. Hadir Pak. Ngopi sih, hadir Pak. Terus Rimain, hadir. Nah ini gitu. Amin. Hadir. Ya, Zulfa. Hadir Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Ya, prosedur ini yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, dengan kompetensi dasarnya apa? Coba Dana. Analisis gangguan kepala sendiri. Ya, 3.11 artinya apa? Pengetahuannya menganalisis gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Dan untuk 4.11 itu keterampilan memperbaiki gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, sebelum kita lanjut, nah, apa yang kalian ketahui tentang kepala silinder? Coba Aris. Kepala silinder itu apa? Coba ada kepala silinder yang tahu, katakan. Ya, enam kepala silinder. Apa itu kepala silinder? Tempat mekanisme kartu. Tempat mekanisme kartu. Ya, yang lain, listen. Apa itu kepala silinder? Tempat terjadinya pembakaran. Tempat terjadinya pembakaran. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu dapat mendiagnosa gangguan kepala silinder. Terus dapat menganalisa penyebab gangguan kepala silinder dan kelengkapannya, serta yang terakhir dapat memperbaiki gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, ini konstruksi dari kepala silinder. Ya, ini kira-kiranya kayak gini. Ya, ini adalah kepala silinder. Nah, ini komponen-komponennya. Ya, ada kengsok sudah, ada yang lain. Nah, coba fungsi dari kato. Angkat tangan. Fungsi kato. Fungsi kato. Angkat tangan. Di sini kato. Coba Zulfa. Berfungsi untuk mengatur jalan masuknya campuran bahan bakar dan udara dari karburator ke ruang bakar. Oke, fungsi kato yaitu apa? Ulangi. Kaki berfungsi untuk mengatur jalan masuknya campuran bahan bakar dan udara dari karburator ke ruang bakar. Oke, itu katoin ya. Sebagai apa tadi? Masuknya mengatur ya. Nah, mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Dan yang katup case atau katup yang membuang yaitu apa? Juga Berfungsi untuk mengatur jalannya pembuangan sisa gas pembakaran ke knalpot untuk diteruskan ke udara luar. oke, ya. Selanjutnya ya. Nah, ini ada macam-macam diagnosa gangguan kepala silinder. Ya, salah satunya yaitu akibat pemakaian kendaraan yang lama, maka terjadi keausan atau kerusakan ya pada komponen kepala silinder. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan komponen kepala silinder menjadi lebih cepat, yaitu apa? Dibaca coba ke Apriano, apa aja kira-kira? Terjadi overheating, Ya, kekurangan minyak pelumas, ya coba sekarang keras lagi supaya temennya dengar. terjadi overheating, Ya. kekurangan minyak pelumas, Ya. artinya berhasil masuk ke ruang bakar, Oke, pengencangan buat kepala silinder di luar batas nomor pengencangan, ya, alat pemakaian busi tidak sesuai, tidak sesuai alur busi. Ya.
Ya, kerusakan yang bisa dilihat secara fisik, nah, kepala silinder itu biasanya ada bocoran oli. Bocoran oli biasanya di sini, ya, di antara kepala silinder dan silinder 2 ini. Itu kenapa? Karena gasketnya kenapa? Rusak ya. Terus biasanya juga ditutup ini penyetelan katup ya, atau ditutup ya. Nah, penyetup pakai plastik rusak, silori rusak ya. Terus untuk kendala lain, untuk ini kerataan biasanya jarang dijumpai. Untuk pendingin udara biasanya yang sering terjadi yaitu berpendingin air atau coolant. Biasanya itu disebabkan karena air pendingnya habis terus dipaksakan, jadinya apa? Dinginnya nanti melontok atau tidak rata. Ya, lanjut ya. Adanya kebocoran kompresi, ya, kasusnya sama seperti adanya kebocoran oli dengan adanya pengurangan daya motor, pemakaian bahan bakar yang boros, terdengar suara berjejer pada bagian packing, biasanya untuk starter tadi biasanya dengan ya. Terus pemasangan busi tidak tepat, biasanya apa? Gua kendori biru mencengi, ya. Biasanya siapa biasanya apa? Dan juga ya, suara mesin apa? Seluruh engine noise atau suaranya kasar, ya. Biasanya disebabkan oleh celah katup yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar. Terus kemsah aus. Kita banding dulu ada. Nah, yang selanjutnya yaitu saya tunjukkan bagaimana cara bongkar dan pasang kepala silinder. Nah, berarti nanti di sini kalian praktek di bengkel. Saya perlihatkan. Nah, ini yaitu peralatannya. Ada filling, ada titik, ya, ada opening. Siapa aja itu? Pak adjusting untuk yang pada ya. Lockdown, break, lalu di back, miring, sama asistennya. Nah, pembongkaran kepala silinder, lihat dulu. Nanti harapannya setelah lihat ini kalian bisa bongkar pasang, analisa dan ini. Nah, sudah terlepas seperti ini, ya. Seperti makanya untuk video selanjutnya pemeriksaan, ya, atau ini pengukuran. Nah, apa aja yang nanti tidak standar dari komponen tersebut, ya. Ini adalah pengukuran kita memakai alat apa? Ya, ini kronometer, ya, benar. Nanti ini diukur, terus as ini, as rocker armnya saya kasih ini lembar kerja siswa per kelompok. Nah, lembar kerja siswa ini di sini ada soalnya nanti dikumpulkan. Ya, kelompok 1 siapa katanya? Kelompok 1 lanjut ya. Kelompok 2 jadi kelompok 2 ya. Nah, kelompok 3 nanti ini dikerjakan. Nah, ini isinya apa? Coba di baca
jelaskan pengaruh penyetelan katup jika terlalu sulit. Dia jelaskan. Nanti di sini ada, misalkan kamu menjawab sekian, itu nilainya sekian ada di sini. Nah, jadi tahu kalian, ya. Terus untuk prakteknya itu ada lembar basinya atau lembar kerjanya. Dibuka coba lembar kerjanya. Kayak ini. Kelompok nanti nah, nanti ini yaitu adalah apa? Kepala sendiri, ya. Nah, mari kita menuju ke bengkel untuk prakteknya. Sebelumnya praktek kita harus ganti pakai seribu atau empat. Mari. Ya, untuk melanjutkan tadi materi tadi kita langsung saja praktek, ya. Langsung di sepeda motornya. Mari kita sepeda motor, ya. Masuk aja. Ini nanti saya kasih troubleshooting. Kalian nanti diskusi mengenai gangguan apa yang terjadi di kepala silinder pada kendaraan metik ini, yaitu Yamaha X-Ray. Ya, nanti diskusi dengan kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 nanti sendiri-sendiri. Coba kelompok 1 kelompok 1 bersama kelompoknya dan kelompok 2 juga. Coba. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 1 ya, kelompok 2. Nah, nanti kelompok 1 saya kasih troubleshooting dan kelompok 2 juga. Nah, ini kita diskusi dulu. Diskusi mengenai apa saja yang terjadi atau gangguan yang terjadi di apa? Oke, ya. Kira-kira dari kelompok 1 kira-kira gangguannya apa saja yang mengenai apa yang terjadi di kepala silinder, coba. Kira-kira ini baru analisa, coba. Apa ini? Loss kompresi, apalagi kelompok 2 bisa menanggapi suara kasar. Coba kelompok 2 apa saja selain kasar sama tadi loss kompresi? Apa kelompok 2 tadi setelah menganalisa apa saja tadi? Pemilitik, ya itu suara kasar tadi, ya. Ya. Terus kita langsung saja untuk kelompok 1 di analisa kendaraannya. Ini nanti dihidupkan, masalahnya apa, bisa dihidupkan atau tidak. Coba ketua kelompoknya sama anggotanya sini. Coba dihidupkan. Ini yang kami bisa dulu. Nah, setelah kalian menghidupkan mesin, analisa awal kalian secara visual atau yang terdengar ini dengan bagaimana ini? Suaranya kasar ya? Suaranya kasar ya. Coba dimatiin. Nah, coba di analisa, diperiksa apa yang terjadi. Coba ya dibuka. Ini peralatannya, betul. Yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Nah, nanti ini dianalisa kenapa ini yang terjadi, suaranya kasar kenapa. Nah, coba dicek. Bila
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Nah, ini celahnya 0,20. Berarti gimana? Lihat manual booknya. Nah, dilihat manual booknya. Nah, sesuai standar berapa? Hah? Celahnya yang in? Masuk 0,08 0,08 sampai 0,12 mm. Nah, hasilnya tadi 0,20. berarti Terlalu renggang ya. Terlalu renggang berarti harus bisa standar. Oke, ya. Untuk tadi kelompok 1 sudah mendapatkan hasil analisa profesornya. Sekarang coba ini ada problem kedua. Ini untuk kelompok yang kedua. Nah, coba ini saya problem, coba dianalisa. Kenapa ini? Nah, langsung mesinnya mati ya? Mati. Nah, coba dianalisa kira-kira apanya. Ini pas saat di Kickstarter terasa berat atau terasa ringan? Ringan. Coba dicek ya. Apa? Buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan. Presnya dulu ya. Coba cek pakai ini compression tester. Nah, ini bapak semuanya. Nah, coba di. Hasilnya bagaimana? Nah, ini standarnya, standar di manual book, kompresinya 1100 kPa. Ya, tadi hasilnya berapa? Di bawahnya? Iya. Nah, di bawahnya ya. Berarti hasilnya apa? Loss kompresi atau hilang. Coba dicek apa yang menyebabkan mesin ini loss kompresi. Buka dulu kabelnya, dicek semua. Ya, tadi kamu mengecek berarti kompresnya di bawah 1100 kPa. Berarti setelah kamu analisa periksa ternyata apa?
Plus kompresi. Terus buat periksa lagi. Tenaga apa? Rapat. Nah, coba di setel, dicek apa sesuai manual book ini. Coba dibaca ini. Yang klep in 0,08 sampai 0,12 mm. Nah, terus yang buang 0,09 sampai 0,13 mm. Nah, dicek semua. Nah, ini coba dicek 0,10 semua, in sama X ya. Coba standar ini masuk dalam kondisi standar. Yang 10 belum tidak. Nah, ini di setel celahnya sesuai standar ya. Coba businya dipasang. Nah, setelah ini kita mengerjakan pengukuran. Nanti ada tunggal pasangnya ya. Pak Agus, coba dipasang. Coba dicoba nyala atau tidak? Berarti kesimpulannya apa? Untuk kelompok 2 berarti tadi mengalami kompresi nilainya berapa tadi kompresinya? Di bawah 1001 kPa ya. Setelah kamu periksa, dicek itu apanya tadi? Celah katup. Berarti perbaikannya apa? Sudah ulang sesuai standar. Nah, setelah ulang sesuai standar tadi kamu nilainya berapa celahnya? 0,10. Ini berapa? 0,10 dan X 0,10 ya. Nah, ini dilihat dari sini standarnya ya. Di manual book antaranya ini tadi ya. Nah, mari kita diskusi dilanjutkan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Nah, setelah tadi ini dibongkar kepala silindernya, ini udah komponennya udah dilepas, kita melakukan pemeriksaan atau pengukuran. Nah, kita melakukan pengukuran per klep. Per klep. Nah, coba diperiksa hasilnya berapa per klepnya. Sana. Nah, nanti dibandingkan sama standarnya. Nah, standarnya berapa? 33,75 mm. Nah, limitnya 32,10 mm. artinya apa? Jika tambah pendek berarti apa? Tambah pendek ukurannya berarti jelek atau diganti. Jadi kesimpulan di sini bagaimana dari untuk ini? Nah, berarti masih dalam kondisi standar bagus ya. Oke. Ya, tadi setelah menganalisa dari gangguan ini Yamaha X-Red, dapat kalian simpulkan untuk kelompok pertama tadi mendapat troubleshooting apa? Coba disimpulkan presentasi dulu. Setelah kami melakukan analisa pada kendaraan Yamaha X-Red, yaitu timbul suara kasar atau Engine noise ya. kemudian dilakukan pemeriksaan, yaitu hasilnya celah katut terlalu rendah atau tidak sesuai dengan standar. Maka cara mengatasinya adalah memperbaiki, yaitu dilakukan penyetelan ulang sesuai standar. Celah standar sesuai manual Yamaha X-Ray. Celah katut in 0,08 sampai 0,12 mm dan celah katut X atau buang 0,09 sampai 0,13 mm. Ya, kesimpulannya berarti tadi dari hasilnya jadi terdapat engine noise ya. Hasilnya hasil pemeriksaan celah katut terlalu rendah. Cara mengatasinya setelah untuk kelompok selanjutnya yaitu kedua. Tadi setelah analisa gangguan, tadi saya beri yang kalian dapat apa coba dipresentasikan kesimpulannya Pak? Kami menganalisa pada Yamaha X-Red, yaitu gejala yang timbul susah dihidupkan, sulit start. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari gejala yang ditimbulkan yaitu mesin mengalami loss kompresi atau hilang kompresi, dan gejala katut terlalu rapat. Hasilnya klep katut tidak dapat memutus dengan rapat, dan cara memperbaiki atau mengatasi yaitu setel celah katut sesuai standar sesuai manual itu Yamaha X-Red, yaitu katut in 0,08 sampai 0,12 mm, celah katut X atau buang sama dengan 0,09 sampai 0,13 mm. Ya, kesimpulannya dari kelompok 2 yaitu setelah menganalisa hasilnya loss kompresi ya. Loss kompresi berarti setelah diperiksa terdapat celah katut yang terlalu rapat karena terlalu rapat klep tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, ini setelah disimpulkan semua, setelah disimpulkan berarti yang kalian dapat apa? Sebenarnya semua yaitu pas praktek hasilnya tadi yang kelompok pertama dasar ya. Bongkar pasangnya sudah mengetahui tadi kamu sudah membuka dan memasang silinder head beserta komponennya ya. Untuk tadi untuk LKPD atau
Selanjutnya untuk pengukuran tadi itu setelah ini dikumpulkan serta di dalamnya tadi ada soalnya juga dikumpulkan ya. Supaya harapannya untuk setelah ini kalian dapat menganalisa lebih lanjut mengenai gangguan kepala silinder ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini nanti harapannya semoga kalian dapat dapat ilmu ini mengenai analisa gangguan kepala silinder ya. Jika nanti menemui gangguan jalan atau tetangga kalian mengenai kepala silinder, kalian dapat berikutnya ya. Kita akhiri dulu pertemuan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Coba dipimpin di sini. Pembelajaran terakhir, mari kita doa dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, harapannya nanti ini ya dapat memperbaiki ya. Walaupun ini pandemi ya, kita tetap menjaga kesehatan ya. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Untuk sekian pertemuan kali ini semoga sukses buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.